Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Sagitarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Desember 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Sagitarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung ini dia. Ada energi dari, kemudian dan berikutnya ada di sini, kemudian ada ini, dan berikutnya ada di sini. Oh, kamu bikin apa ini sama anak orang? Oh, ini udah pasti dia ini tuh semacam dendam ya. Dia semacam kayak benci banget sama kamu ya, sampai ke sumsum itu ya, rasa bencinya dia ini tuh sama kamu gitu. Jadi mari bilang ini tuh kayak hubungan kalian sedang tidak akur ya. Jadi kalau memungkinkan kalian ini tuh bertemu gitu ya, misalnya kalian ini tuh dikunci di ruangan yang sama ya, bisa-bisa kalian tawuran, ribut gitu, ribut di sana ya, sampai bergulat pun mari lihat mau ini kalau kayak gini modelnya ya. Atau bisa kalian diem gitu ya, walaupun hanya ada berdua di dalam satu ruangan ini, andai ya kalian berdua dikunci nih dalam satu ruangan, bisa diem gitu, semacam kayak mensugesti diri, nggak ada orang lain di sini, nggak ada orang lain, hanya ada aku satu-satunya di sini gitu ya. Nah itu, jadi dia ekstrim. Jadi kayak ceritanya hangat, bersahabat, nggak ada di sini. Musuhan, cerita musuhan, gitu. Jadi kayak tingkat rasa keselnya kalian berdua sama, imbang, gitu loh. Jadi kamulah yang ngitung sendiri ya, seberapa gedeknya kamu ngelihat dia, seberapa sebelnya kamu lihat dia, seberapa marahnya kamu lihat dia, jijiknya kamu lihat dia, muaknya kamu lihat dia, ya. Nah, berapalah poinnya. Begitu pula ternyata kalau dia poin dari si pasangannya kamu ini, gitu loh. Atau ini beberapa gini model dari kebencian ini ya. Tadi kan yang mari gambarkan pertengkaran ya, gulat tarung bebas sampean gitu ya, atau ini tuh diem-dieman, atau ini bisa jadi semacam dipakai ya situasi emosi diri ini tuh sebagai ajang untuk pembuktian diri. Jadi kalau ini tuh sedang berkompetisi, walaupun tidak ada bersepakat ya, kita lomba, kita lomba balap karung ya, kita lomba, kalian memang nggak ada sepakatnya kayak gitu, tapi kayak yang masing-masing diri aja, gitu ya. Kau lihat ya, aku akan lebih sukses lagi, aku akan lebih cantik lagi, aku akan lebih bahagia lagi, aku akan lebih kaya lagi, aku akan lebih bisa gitu ya. Jadi berubah darinya ini tuh partner saling membahagiakan, jadi berubah partner lawan ya, partner sekaligus lawan tanding untuk pembuktian diri di sini. Nah kita ya, jadi kayak berpacu-pacu kalian dengan harapan bahwa bisa keluar nih poin siapa menang siapa kalah gitu loh ya. Jadi ya ini relationshipnya kalian sangat tidak akur di sini, sangat tidak akur gitu loh. Bahaya ini, bahaya relationshipnya kalian ini gitu ya. Kalau energi begini memang diperhadap-hadapkan kalian berdua ya dengan energi yang seperti ini, perang dunia ketiga bisa ini meledak gitu ya. Nah, jadi kalau kalian memang membawakan energi rasa benci ini, marah ini, kecewa ini, sebel ini gitu ya, ke hal untuk pembuktian diri ya, berarti kalau pembuktian diri ada upgrading diri di sana ya, itu sih bagus gitu. Tapi kalau sampai kuhancurkan kamu, karena ada gitu mari lihat, jadi semacam jadi dendam kesumat, bahkan ini untuk beberapa ya, beberapa kaum Sagitarius macam ada dendam kesumatnya gitu loh
ya. Jadi semacam mau saling-saling balas dendam gitu. Jadi boleh ini masing-masing kedua belah pihak sama-sama merasa korban, ya. Jadi sehingga ketika memberikan identitas kepada diri, aku adalah korban kejahatan dari si dia, maka aku harus membalas dia, gitu. Aku harus membalas dia. Nah, jadi tidak tahulah ini apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan di antara kalian berdua ya. Tapi akhirnya ya saling tunjuk salah. Dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah. Nah seperti itu, ya. Beberapa bahkan permusuhan kayak gini bukan baru-baru ini aja, bukan baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, boleh-boleh udah hitungan tahun juga bisa ini. Mari lihat ya. Jadi nggak akur. Dimulai relationship ini dengan baik-baik, ditutup dengan ditutup dengan bisa dia sangat buruk gitu. Oke lah, nggak usah dramatis banget lah, mari ya. Bilang aja lah, ditutup dengan buruk gitu. Diawali dengan baik, dijalani dengan ternyata tidak sebaik itu gitu loh. Ya. Jadi ternyata sama-sama tidak bahagia kalian berdua. Sama-sama tidak bahagia. Gitu dalam hubungan ini. Tuh ya. Boleh lah ya kalau hubungan kalian ini sudah lama banget, katakanlah ya misalnya hubungan kalian sudah ada 10 tahun gitu. Oke, memang di 5 tahun pertama kalian bisa mesra, baik gitu ya relationship-nya. Tapi di 5 tahun terakhirnya, nah ini mulai di situ itu ricuh gitu ya relationship-nya. Karena harus banyak di sini ya alasan-alasan yang membuat sakit, makanya bisa jadi benci gitu, bisa jadi dendam gitu. Berarti harus banyak alasan. Kalau butuh banyak alasan berarti butuh banyak waktu kan. Nah di situ. Jadi kalau kalian ini berada di bawah atap yang sama, bisa satu boboknya udah di mana, satu tidurnya di mana gitu ya. Atau kalau ketemu nih, pecah piring gitu ya di sana. Jadi kayak semacam roommate aja gitu loh. Jadi mirroring kalian berdua ini ya, mirroringnya dalam hal yang negatif pula. Jadi tidak ada salah satu pun di antara kalian sementara ini ya, setidaknya sampai tanggal 21 Desember belum ada yang merubah energinya menjadi energi yang counterbalancing, menetralkan, menyejukkan kembali, menyelesaikan permusuhan ini. Mari lihat belum ada. Gitu loh. Jadi permainan perang sungguh-sungguhan atau perang dingin ini ternyata masih berkelanjutan. Nah, seperti itu ya. Jadi jika dulu kalian sama-sama punya cinta, sama-sama punya rasa, gitu ya, sama-sama keinginan kuat untuk bersama, sekarang berbalik dia. Seperti itu ya, berbalik. Gitu loh. Nah, walaupun ternyata ya, misalnya nih, kalian udah benar-benar bercerai, sudah benar-benar berpisah nih ya. Tapi bisa itu tuh hanya statusnya aja yang kalian berpisah ya. Statusnya aja kalian bercerai. Dia mantan suamimu, kamu mantan istrinya dia gitu ya. Dia mantan pacarnya kamu dan sebaliknya gitu ya. Status kalian sudah usai, sudah menjadi orang merdeka kalian secara status ya, legalitas gitu ya. Sosial, legalitas, administrasi negara. Tapi energinya kalian berdua masih nyambung di sini. Mari nampak, bukannya selesai status perceraian, tuk ketuk palu, udah merdeka, gue mikirin hidupnya gue sendiri aja dah gitu. Selamat tinggal, lu mah masa lalu lu udah sampah. Enggak yang kayak gitu. Tapi masih panas aja hati itu ya. Panas aja. Gitu loh. Masih saling mengingatnya kalian berdua ini sampai saat sekarang. Tapi saling mengingatnya ya gitu. Bukan mengingat, kok jadi pisah ya, padahal dia baik. Enggak. Syukur pisah sama dia ya. Dia itu jahat.
aku nih ya, gitu. Eh, jadi jika kalian berdua diinterview secara terpisah gitu ya, eh, udah tuh keluar tuh unek-unek, oh itu mah istri nggak beres itu, gitu ya. Wah itu suami, wah suami yang apa itu, gitu. Di sana buruk lah pokoknya koneksinya kalian, ya. Jadi uh, tidak benar-benar berpisah ternyata, gitu loh. Bobo udah sendiri, ya jalani hidup sehari-hari sudah sendiri, tapi pikiran dan perasaan masih baku terkoneksi kalian berdua, gitu loh. Nah, jadi kayak ini untuk hal-hal simpelnya aja ya, ketika katakan kamu berdandan gitu kan, Sagittarius. Nengok nih ya, aku secantik ini, yang mana mau aku sama kamu yang jelek buruk rupa gitu ya. Nyesal kamu ya, nyesal kamu jahat sama aku gitu-gitu di sana. Hidupnya aku sekarang sudah enak, duitnya aku udah banyak. Oh dulu aku sama kamu, mau beli bakso aja mikir. Nah gitu ya. Jadi masih kayak tidak benar-benar bersih hidupnya kamu dan hidupnya dia, ya. Dari satu sama lain. Dia pun kayak gitu. Oh, kalau dia misalnya dideketin cowok lain, oh, lihat ini ya, aku nih udah dideketin sama cowok lain nih, Sagittarius, gitu ya. Mana cowoknya lebih ganteng dari kamu, gitu ya. Biar tau rasa kamu ya. Besok kamu lihat aku ngegandeng ini cowok, biar jiper kamu. Ah gitu-gitu. Gitu-gitu, mari lihat. Ya. Jadi saling mengingat, tetapi bukan dalam artian mengingat dalam hal yang positif, dalam hal yang baik, gitu ya. Tetapi justru dalam hal yang buruk, gitu. Dan makanya tetap ada keinginan kalau bisa dapat celah ya untuk menyakiti, main, gitu loh. Kulakukan. Ada prinsipnya seperti itu. Kulakukan. Aku bikin kamu cemburu ya, aku bikin kamu merasa rindu ya, aku bikin kamu menyesal ya, aku bikin kamu malu, aku bikin gitu-gitu ya. Jadi ada motif terencana di sini. Mari lihat. Ada motif terencana untuk masih melanjutkan tindakan menyakiti. Jadi ya jatuhnya dua-duanya sama-sama ada niatan mau menyakitinya di sini. Gitu loh. Jadi misalnya nih kalian berdua ini ya, ditangkaplah kalian ya. Bisa kalian ditangkap Pak Polisi gitu ya, sedang merencanakan perbuatan makar ya. Perbuatan merugikan orang lain ya. Gitu ya. Kalau ada lah ini yang melapor ya tentang kalian berdua, Pak Polisi. Itu loh si Sagittarius sama itu pasangannya, mereka punya niatan busuk gitu ya, punya niatan buruk gitu ya. Udah tuh. Sudah kena BAP lah kalian ini ya. Untunglah tidak ada yang ngadu ke Pak Polisi gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya sesungguhnya di sini tuh kok kayak terlalu kecewa kali ya. Dan juga sama-sama keras kalian berdua ini ya. Sama-sama egonya itu tuh saling tersakiti. Kalau ego mah tersakiti, nggak rela itu tuh ego memaafkan dengan sebegitu mudahnya. Gitu ya. Nggak mau itu ego. Oh, kau sakiti aku sakiti kamu balik gitu. Itu dia kalau sudah terlibat ego di sini ya. Makanya bisa jadi kayak dendam kesumat gitu loh. Ego ini kan kalau bahasa dari sisi Hindunya gitu ya, itu tuh bilangnya ego itu tuh raksasa. Paham lah kalau gimana tuh raksasa kan. Nah jadi akhirnya ya itu mau unjuk siapa yang mampu untuk mengalahkan di sini, gitu loh. Mau bikin puas dulu ego yang tersakiti ini, ya dengan cara mengalahkan dia. Kalau bisa itu mengalahkan dia itu tuh berkali-kali lipat kalah telaknya dia. Itu pikirannya kamu dan itu pikirannya dia. Sama aja kalian berdua. Ingat ya, kalian berdua ini tuh semacam cermin. Gitu. Dan
entah apa nanti penyebabnya di rentang 14 hingga 21, bisa-bisa memang untuk beberapa, tidak semua ya, ini meledak lagi nih, rasa marah itu tuh, rasa benci itu, rasa kecewa itu tuh bisa diledakkan di sini ya, secara belak-belakan gitu loh. Ada nanti tuh aksi, siapa yang memulai ya itu enggak perlu, karena toh di sini tuh ada tindakan reaktif ya, tindakan reaksi gitu. Jadi ya bisa-bisa rame juga nih nanti ceritanya kamu dengan si dia, bisa rame nih ya. Kalau kalian berkemungkinan untuk terkoneksi ya, bisa-bisa saling maki lagi nih gitu loh, saling berteriak ini, saling menghina ya, atau tadi gulat gitu. Nah di sana ya, dan kok kayaknya bisa hilang akal sehat ya kalian berdua ini. Mari lihat ini tuh energinya, karena kayak macam bukan orang muda lagi nih, mari nampak bukan semacam masih usia-usia anak STM gitu ya, yang tawuran gitu ya. Nampak kalian itu ya sudah umur ini gitu loh, udah kepala 3 minimal kalian ini gitu ya, tapi bisa semacam lose control, kendali diri itu tuh nggak mampu gitu loh. Makanya bisa keluar adegan satu pakai jurus kungfu gitu ya, satu pakai jurus pencak silat gitu, bisa lose control ya, jadi baku hantam di sini gitu loh ya. Atau setidaknya ya, kalau misalnya tidak ada, mendinganlah sih nggak bisa ada koneksi kalian, karena ngeri juga ini, ngeri juga, nambah nanti alasan untuk menyakiti ya kalau kalian berdua koneksi gitu loh. Macam kalau kalian berdua ini sudah terlibat duel, payah orang merelai, melepaskan kalian berdua, susah. Mau sampai puas, ku hajar kamu sampai bonyok kamu gitu ya, ku maki kamu sampai hancur harga dirimu gitu. Jadi susah untuk ditenangkan kalian. Tenang, misalnya ada orang ya mencoba memediasi kalian berdua, nggak bisa gitu loh. Nggak bisa ada satupun di antara kalian berdua yang aku kendali diri, aku tenang, nggak bisa gitu. Kau pancing aku, ku keluarkan marahku ini gitu. Nah, tapi ya semoga lah ya tidak ada perjumpaan antara kamu dengan dia ya. Nah, memang beberapa hanya sebatas seperti datang aja nih ide tambahan baru gitu ya. Ku pakai cara kayak gini ya supaya kamu sakit gitu. Ya, ada ide-ide tercetus di dalam kepala gitu. Ada ide-ide tercetus dalam kepala, aku kalau jumpa sama kamu gitu ya, aku kayak giniin kamu ya, aku bikin kayak gitu kamu ya, biar sakit kamu rasa gitu. Nah, jadi ya motif di saat ini tuh semacam ya sama-sama lagi keluar tanduk iblisnya di sini ya. Gitu loh. Jadi saling mempengaruhi kalian berdua gitu loh, saling mempengaruhi gitu ya. Dia secara eterik ini ya, secara energi halus ya, karena energi negatifnya dari dia kena sama kamu, sehingga kamu memantulkan kembali energi negatif itu kepada dia. Nah gitu ya, kalau secara dunia energi eteriknya ya, di sana. Kalau mungkin ada satu yang sudah damai ya, yang sudah tenang, boleh-boleh ini akan merubah kondisi dan keadaan. Tapi ya ceritanya masih belum ada ya, masih belum ada yang merubah energi negatif ini tadi gitu loh. Kok kayaknya masih belum puas soalnya ya, masih belum capek gitu, masih belum merasa cukup gitu loh dalam permainan perang-perangan ini gitu. Nah jadi gini, kalau dilihat dalam hidup kalian pribadi masing-masing untuk di saat sekarang, sebenarnya sudah sama-sama happy-nya nih, bisa ya seperti itu ya. Bisa sama-sama happy, tapi ya ternyata happy itu tuh boleh dicederai ya, atau terkurangi atau ternodai ya, ternodai dengan ya kenegatifan yang dimiliki kepada satu sama lain
Begitu ya, mari lihat. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut Taurus, ada Gemini, ada energi dari Scorpio, ada Aquarius, ada energi dari Cancer di sini. Masuk energi dari Aries, kemudian ada energi dari Libra dan energi dari Leo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.